أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Saudara-saudaraku segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Walaupun rasa syukur kita kepada Allah itu tidak dapat mengimbangi atau mendekati sebagian saja dari nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, namun kita bersungguh-sungguh bersyukur terhadap nikmat Allah dengan lisan alhamdulillah, dan meyakini dalam hati segala anugerah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, serta mewujudkan dalam kehidupan kita yang nyata dengan cara taat dan tunduk kepada Allah melalui syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini merupakan urgensi dari ketakwaan seorang. Takwa nanti yang bisa memberikan keselamatan dunia dan kehidupan akhirat. Di dunia kita insyaallah beroleh kebahagiaan walaupun hidup kita sederhana, dan di akhirat insyaallah beroleh warisan yaitu surga Jannatun Naim. Allah mengatakan dalam surah Maryam 63, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudaraku sekalian dirahmati Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya itu akan tetap terus berada dalam keimanan sehingga meninggal dunia dan mencapai husnul khotimah. Tidak ada jaminan bagi kita. Maka merawat dan menguatkan keimanan ini menjadi kebutuhan yang pokok dan paling penting dalam kehidupan kaum muslimin. Kita bisa menyaksikan saudara sekalian
ada seorang yang kehidupannya itu bergelimang dan diliputi perbuatan baik, selalu dia rajin mengamalkan untuk bekal menuju kehidupan akhirat di dalam hidupnya. Namun saudaraku sekalian, di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebaliknya kita juga bisa menyaksikan ada seorang yang kehidupannya itu diliputi dengan perbuatan buruk, namun akhirnya dia mati dalam keadaan yaitu husnul khotimah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita perlu beristiqomah di dalam jalan Islam ini. Ada sebuah kisah yang oleh para ulama sering disampaikan. Seorang yang taat pada Allah dan dia sebagai muadzin. Cerita ini ada di negeri Kairo atau Mesir, yang terkenal cerita klasik ini. Seorang muadzin. Muadzin itu seorang yang sangat mulia di hadapan Allah. Dia akan memiliki pahala sebanyak orang yang hadir untuk sholat jamaah, dan di akhirat sebagai orang yang tersohor dan mulia. Dulu mungkin belum ada pengeras suara di Mesir. Itu kalau mengumandangkan adzan harus naik di menara. Selesai adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Selesai doa dia tengok ke bawah, ada wanita cantik. Terus begitu, tetangganya masjid. Selesai adzan berdoa, dia mesti melihat ada wanita cantik di bawah itu. Lama-lama dia terpesona. Selesai adzan, mungkin selesai sholat, dia berkunjung ke rumah wanita tersebut dan berkenalan. Lama-lama dia kepencut dengan wanita cantik ini dan berkeinginan untuk mengawininya. Saudaraku sekalian, apa katanya? Bang, Anda tidak bisa mengawini saya. Loh, mengapa? Karena saya beragama Nasrani. Lah, karena sudah banyak sering hubungan, banyak kesan, nggak bisa untuk dicegah. Entah itu kesan itu banyak kesan, kesandung, kesampluk, nggak tahu pokoknya. Karena cekatnya di hati banyak kesan, sulit untuk dipisah. Lalu apa akhirnya? Tidak apa-apa, saya tetap mengawini Anda. Oh, tidak bisa, karena saya beragama Nasrani. Tentu orang tua kami tidak setuju kalau Anda Muslim. Akhirnya apa? Menggadaikan imannya. Dia ingin mengawini gadis itu sehingga dia mau mengorbankan agamanya. Dia pindah agama Islam ke agama Nasrani. Itu mau menikah. Seorang laki-laki muadzin ini tengah merenovasi rumahnya. Dia naik di atas loteng, jatuh, mati. Dia apa? Murtad, keluar dari Islam, dan tidak dapat seorang gadis itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini salah satu contoh, ya. Saudara sekalian, agar supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa takut dari kesesatan setelah kita dapat hidayah. Agar supaya kita istiqomah di jalan Allah, maka hendaklah kita takut dengan kekufuran sesudah iman.
hendaklah kita takut dengan kesyirikan sesudah kita bertauhid, hendaklah kita takut bid'ah dolalah sesudah kita selalu mengikuti sunnah, dan hendaklah kita takut saudara sekalian ketika kita gugur di jalan dakwah, tidak meneruskan perjuangan beramar ma'ruf nahi mungkar, lalu kita selesai gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, dan Rasulullah masih berdoa. Bahkan doa itu Rasulullah baca sebelum salam di waktu tahiyat akhir, pada tasyahud akhir. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini untuk taat kepadamu. Di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinik, di dalam agamamu, tidak goyah. Saudara sekalian, istiqomah di jalan yang benar ini adalah tuntutan yang asasi di dalam kehidupan kaum muslimin. Ada beberapa alasan sebetulnya mengapa tema-tema tentang istiqomah ini sangat perlu mendapat perhatian dan selalu dibahas. Sebab pertama, zaman ini kaum muslimin ini hidup di tengah berbagai macam fitnah, fitnah syahwat. Ini fitnahnya S2. S pertama syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat ini berkenaan dengan hawa nafsu yang bisa tampak wujudnya, seperti digerogoti virus perzinahan. Ini namanya fitnah syahwat. Ada fitnah syubhat, yaitu keliru di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berpotensi menggerogoti iman kita semua, bisa berpotensi menggerogoti akidah Islam kita. Sementara kekuatan iman ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan, bahkan lebih dibutuhkan, mungkin bisa lebih dibutuhkan semasa zaman sahabat Rasulullah SAW, karena fitnah ini di segala bidang kehidupan kaum muslimin. Nah, ini menjadi fenomena yang yang sangat umum. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa tema ini sering diangkat? Karena banyak terjadi konversi agama, banyak orang-orang menjadi murtad dari agamanya. Saudaraku sekalian, dulu umat Islam di Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan itu umat Islam 95%. Saat ini sudah berkurang 5%. Mungkin bisa 85% atau 80%, naudzubillah min syarri dzalik. Sehingga perlu jalan keluar hingga tiap muslim ini mempunyai kekuatan iman yang kokoh dan tangguh. Kita tahu saudara sekalian, dulu Filipina itu kita membaca dalam sejarah itu 90% umat Islam di sana. Sekarang tinggal 2%, dan suku Moro muslim itu yang banyak dikejar-kejar oleh penguasa, ya. Dalam sejarah dulu pernah kita belajar semasa sekolah dasar dahulu, itu ada negeri muslim mayoritas, namanya negeri Tumasik. Sekarang udah nggak dengar. Negeri Tumasik itu dulu juga 90% mayoritas umat Islam. Sekarang tinggal 2%. Negeri Tumasik itu dulu negeri muslim, sekarang menjadi 2% muslimnya, yang bernama Singapura. Itu dulu negeri Tumasik, itu negeri Islam itu, ya.
sudah berubah. Nah, ini perlunya membahas istiqomah. Dan yang ketiga, pembahasan istiqomah ini memang berkaitan erat dengan hati manusia, ya. Rasulullah mengatakan, innama sumiyal qalb min taqallubihi, innama mathalul qalbi kamathal rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha arrihu dhahran li batni. Hadis riwayat Ahmad. Dinamakan hati, kata Rasulullah SAW, karena selalu berbolak-balik. Perumpamaan hati ini, kata Nabi, bagaikan bulu yang ada di pucuk pohon yang diombang-ambingkan oleh angin, sehingga bila hati seorang ini lengah dari zikir pada Allah, sudah lupa dengan Islam, lupa dengan Allah, setan itu akan langsung menyelinap ke dalam hati seseorang, mempengaruhi untuk berbuat keburukan dan kebatilan. Dan masuknya setan itu ke dalam hati yang lengah itu lebih cepat daripada masuknya angin ke dalam sebuah ruangan. Saudara sekalian, ada banyak cara untuk menggapai hati yang istiqomah ini. Hanya orang-orang yang punya keinginan saja yang bisa untuk melakukannya. Pertama, saudara sekalian, supaya kita istiqomah dalam hidup ini, tetap sesuai dan sejalan dengan agama Allah Islam ini, hendaklah kita meletakkan cinta Allah Ta'ala di atas segala-galanya, baru bisa istiqomah di dalam hidup ini. Dan ini adalah persoalan yang tidak mudah dan butuh perjuangan yang keras, karena kita bisa mengalami sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering terjadi benturan-benturan antara kepentingan agama Allah, antara kepentingan Allah Islam ini dengan kepentingan makhluk. Makhluk itu entah diri kita yang ambisi dengan dunia dan politik sehingga meninggalkan agama Islam, entah makhluk itu orang tua kita, nenek moyang kita yang kita kedepankan, tokoh masyarakat kita yang kita kedepankan daripada Allah, atau karena terlalu cintanya kepada anak keturunan, walaupun bertentangan dengan syariat Islam namun tetap dituruti untuk kepentingan diri sendiri pribadi, ya, untuk kepentingan keluarga, anak keturunan, dan untuk kepentingan nenek moyang atau kepentingan ambisi politik dunia. Allah dinomor duakan. Nah, ini saudara sekalian, sehingga bila mendahulukan kepentingan makhluk daripada kepentingan Allah, itu tandanya belum meletakkan cinta Allah di atas segalanya. Karena itu Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah berfirman, Qul, kata Allah, sampaikan wahai Rasulullah Muhammad,
In kana aba'ukum, jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan kaum keluarga kalian, serta harta benda kekayaan yang kamu usahakan, juga wa tijaratu takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut bangkrut dan ruginya, serta tempat tinggal dan hunian yang kamu tentram, senang, redho di dalam rumah tersebut, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi saudara sekalian, kita tengok, bila kita ini mendahulukan ayah kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, bahkan lebih cinta harta benda dunia yang diusahakan, rumah tempat tinggal yang kita itu senang dengan hunian-hunian tersebut, itu didahulukan daripada kepentingan Allah, Rasulnya, serta jihad di jalan Allah, maka itu berarti dia tidak istiqomah, dia tidak meletakkan cinta Allah di atas segala-galanya dibandingkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Allah menegaskan bahwa siapa saja yang lebih mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, pelakunya ini justru akan tersiksa dengan rasa cintanya. Orang sibuk itu dengan kehidupan dunianya, baru beli motor, biasanya dia ahli jamaah, sebelum adzan sudah hadir, baru beli motor tuh, kena hujan sedikit tuh dikosok terus ya, sudah nggak dengar adzan, nggak dengar iqamah, juga baru beli mobil, sudah terlalu cinta dengan benda-benda dunia ini, sehingga tidak jamaah, sholat kan bisa nanti, waktunya masih ada, sudah nggak istiqomah, dikosok terus sampai takut kena air hujan, kena kotoran ya. Kalau gitu mobilnya atau sepeda motor dilaminating aja supaya gak kena kotoran ya, saking takut cinta dengan dunia itu ya. Jadi tidak meletakkan cinta Allah di atas segalanya, dia tersiksa dengan rasa cintanya itu ya. Cinta dengan hobi burung berkicau, kalau mengeluarkan itu jam 2 malam, supaya kapan gacor, jam 2 malam sampai nggak bunyi itu. Menjelang subuh, assalatu wassalamu alaik, ngoceh manuk tibalah adzan subuh, berat untuk meninggalkan burung kicauannya didengar ini, akhirnya nggak berangkat subuhan ya, sampai senani ma'il ya, sampai setengah 6 itu loh baru sholat subuh, karena ingin mendengarkan kicauan burung, lebih cinta kepada burung ini ya. Saudara sekalian rahmati Allah, ini tersiksa dengan rasa cintanya sehingga meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Juga siapa yang takut karena selain Allah akan dikuasai rasa takutnya itu, sementara kita saudara sekalian tidak ada di luar kekuasaan Allah. Takut nggak dapat rezeki ya, takut mati, padahal mati itu adalah urusan Allah. Saudara sekalian, kalau orang bertauhid itu hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk atau hamba-hamba Allah, sehingga apa? Dia meyakini tidak ada yang bisa mencederai, membuat mudarat, yang bisa mematikan kecuali Allah saja, sehingga dia pemberani.
Ya kita lihat saudara sekalian, orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selain Allah kalau itu benar. Nggak bisa mencelakai, nggak bisa membunuh kecuali Allah mengizinkan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan seorang itu, jiwa seorang itu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah yang sudah ditetapkan waktunya. Walaupun dia itu diburu untuk dibunuh, nggak bisa. Peluru itu ada namanya. Allah menakdirkan bukan untuk dia meleset. Berkali-kali dibunuh, bahkan nggak takut berkali-kali penjara, asal tetap tegak di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, istiqomah, nggak takut kecuali pada Allah saja. Penjara itu tempat kholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap berdakwahnya. Itu sudah sekali orang yang istiqomah tidak takut. Tapi kalau seorang itu takut pada selain Allah, menjadi orang penakut karena tidak bertauhid, maka dia sudah sekali dikuasai rasa takutnya. Padahal kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang tunduk dan takut pada Allah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini oleh Allah ditundukkan kepadanya. Jangan takut. Hidup itu kalau dengan syariat penuh kemuliaan, iskariman, hiduplah penuh kemuliaan berdasarkan syariat Islam, istiqomah. Aumut syahidan, kalau mati itu mati syahid. Orang tidak berjuang lagi, tidak berjuang lagi. Dulu dakwah ilallah, lesannya mulia, berdakwah mengajak manusia untuk taat pada Allah, taat dengan syariat. Setelah itu dia tidak mengapresiasi syariat, tapi mengapresiasi kemaksiatan, di mana saudara lesan sudah menyebut, marilah kita jadikan aspirasi bagi pemuda K-pop. Nah, K-pop itu maksiat dari Korea, ya. Kalau sekarang tuh ngegandrung dengan drakor, drama Korea, ya. Sampai drama Korea nyanyiannya K-pop itu digandrungi sekarang. Sampai seorang ibu itu anaknya sedang datang menangis karena nilai ulangannya, ujiannya di sekolah jeblok. Kemudian dia nangis, dikira ibunya juga nangis, dikira juga simpati, ya, belas kasihan kepada anak putrinya. Dia nangis cuma sedang bawa HP, lihat drama Korea. Masya Allah sekarang itu loh, ya. Dikiranya simpati, turut menangis, tibain delok drakor, drama Korea. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi takutlah pada Allah. Tidak ada yang bisa membunuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga siapa yang sibuk dengan selain Allah nanti akan mengalami kebosanan di dalam hidup ini. Kita lihat saudara-saudara orang-orang kaya di Eropa, ya, sibuk dengan selain Allah, dengan dunia. Ya, ini mungkin cerita ini belum ada di sini. Kita membacanya di Eropa, di Perancis. Itu ada orang-orang kaya yang harta bendanya itu sampai bingung untuk dikemanakan, saking akeh, ya. Kalau di Indonesia itu ada cerita ketika ada seorang ikut orang kaya, dia di lotengnya itu tersandung buku tabungan, lalu diserahkan ke majikannya. Ada buku tabungan tersandung di loteng. Ya, minta tolong saya, tolong dicekkan ya uangnya di bank, di print. Oh, masih ada 15 juta. Gaya apa kalau bukan untuk kebaikan, ya. Juga demikian saudara-saudara sekalian, orang-orang yang kufur pada Allah, terlalu cinta dengan dunianya, banyak dunia sampai mau kemana uang itu mau dihabiskan. Rumah sudah banyak, megah, mobilnya mewah, uangnya berlimpah, pakaian juga indah, bagus sekali. Karena di Paris, ini orang kafir yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia bosan biasa memakai mobil di kota metropolitan,
mobil yang mewah, bosen, sudah puncak kejenuhan. Akhirnya apa? Menjadi hipis, nudis istilahnya itu, melancong kemana-mana, meninggalkan dunia, tapi ceknya itu sangat besar dan kaya, tapi dia pakaian compang-camping, nggak pernah mandi. Saya ketemu orang Perancis tuh, pelatihan bahasa Inggris, baunya tuh lebus, tapi kaya itu, kaya. Saya pernah dikasih duit, ya, pernah saya dialog bahasa Inggris tuh, kasih duit banyak, artinya nggak pernah mandi itu, dua orang kaya. Jadi levesnya tuh robek-robek, itu jenuh dengan dunia, ya, bosan sudah. Levisnya compang-camping, lututnya tuh sobek kelihatan, ditiru sama anak Surabaya, levisnya juga belel, ya, robek, ya gak nyekel duit, modal, ditiru elek tok, ya. Itu saudara sekalian, akhirnya di kota metropolitan tidak bawa mobil, bawa andong dokar, jenuh, ya, pakaian compang-camping, nggak pernah mandi, sudah begitu. Ini jadi siapa yang sibuk dengan selain Allah akan mengalami kebosanan, dan siapa yang mendahulukan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan beroleh keberkahan darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, ya, nggak boleh berkah, nggak pakai untuk menolong harta bendanya. Walaupun dia naik turun dari mobil mewah, beli makanan tuh yang harganya 5.000 sih dinyang 3.000, 5.000 dinyang 3.000. Saya lihat naik mobil mewah, masya Allah, ya. Ini rupanya orang yang mendahulukan yang lain daripada Allah tidak boleh, tidak dapat keberkahan dalam hidupnya. Di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Saudaraku, yang kedua, supaya kita istiqomah dalam hidup ini, hendaklah kita membesarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang harus kita mulai, yaitu dari membesarkan dan mengagungkan pemilik perintah dan pemilik larangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kata Allah dalam surat Nuh ayat 13, Allah mengatakan, "Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?" Ini membesarkan, mengagungkan Allah bisa juga diantaranya menjaga sholat 5 waktu, menjaga syarat dan rukunnya sholat. Itu nama membesarkan perintah Allah, mengagungkan Allah dengan sebenarnya, menjaga jamaah sholat, menjaga juga kehusuannya, juga mengagungkan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicaci maki dan dilecehkan hukum-hukum Allah, sehingga umat Islam ini takut dengan namanya khilafah, ya. Tidak takut dengan demokrasi, tapi takut dengan khilafah, sistem syariat Islam. Itu takut sekarang, tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Dan adalah halalkan yang dihalalkan Allah, juga haramkan yang diharamkan Allah. Jangan menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita saudara-saudara, jangan sampai sebaliknya, ya. Itu hak yang benar katakan benar, yang batil katakan batil. Itu nanti mengagungkan Allah. Jangan sampai kebalik, ya. Hak benar diputar balik, nilai-nilai kebenaran itu menjadi sebuah keburukan, dan keburukan itu diapresiasi, keburukan itu ditinggikan derajatnya oleh manusia. Bahkan ulama yang harus dimuliakan, ya, ulama yang karomah, yang mulia,
Karomah itu dalam bahasa kita keramat, basa Jawa ya. Keramat, ulama yang karomah, yang mulia. Sebab apa? Mempraktekkan syariat Islam. Mestinya ulama yang karomah ini dimuliakan, yang menegakkan syariat, tetap istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dimuliakan. Bukan malah ditenggelamkan, dikejar-kejar untuk dibunuh dan mau dipenjarakan dengan berbagai kasus yang tidak ada pasalnya, tidak pernah bersalah, hanya karena takut dia dengan seorang ulama yang benar ya. Mau ditenggelamkan, dicaci maki, diberi gelar-gelar buruk, teroris, radikal. Itu juga sama, tidak mengagungkan Allah. Itu ulama yang karomah, yang keramat, yang mulia, yang berdasarkan syariat Islam. Mestinya kalau ulama ini keramat, harus krumat. Jangan sampai ulama tidak keramat, tidak membela yang benar, yang hak, justru krumat ya. Paham jenengan basa Jawa iki ya. Ini saudara sekalian, itu keliru, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kita membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jangan dibalik, kita justru mencintai yang dibenci Allah dan Rasulnya, atau kita sebaliknya itu mencintai yang dibencinya atau benci yang dicintainya. Jangan sampai terjadi sehingga orang itu kemudian tidak istiqomah di dalam kehidupannya. Inilah yang menyebabkan kita nanti bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita saudara sekalian, supaya kita bisa istiqomah, siapa saja dari kaum muslimin hendaklah selalu mempelajari, mengkaji sejarah dan kisah, termasuk kisah para nabi dan sirahnya Nabi Muhammad SAW, sirahnya para sahabat, istri-istri beliau, dan semua dari golongan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Lebih-lebih apabila sejarah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu bisa menguatkan keimanan kita dan bisa istiqomah di jalan yang benar kalau kita mengikutinya. Karena Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Saudara sekalian rahmati Allah, dan setiap yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kisah para rasul itu adalah untuk meneguhkan hatimu. Ini kata Allah, untuk meneguhkan hatimu. Jadi Rasulullah mendapatkan tasliyah, hiburan. Rasulullah dikejar-kejar, mau dibunuh oleh rejimnya Abu Jahal, Abu Lahab ya. Itu jadi pelajaran. Jangankan kita, jangankan ulama, jangankan para dai, para ustadz, Rasulullah aja dikejar-kejar. Itu sunatullah. Sesuatu yang benar itu ada lawannya. Bahkan dipenjarakan sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah ya, dikejar-kejar oleh rezim waktu itu Abu Jahal ya, dan rezim-rezim yang lain untuk pada saat ini. Itu pasti. Dan Rasulullah SAW menjadi teladan kita semua. Oh, umat Islam, para ulamanya, para dai-nya sabar, istiqomah di jalan Allah. Nabi juga diperlakukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga mengambil inspirasi dari kisah Yusuf alaihissalam. Yusuf di penjara 7 tahun ya.
Kemudian siapa? Buya Hamka juga mempelajari sejarah para nabi. Yusuf di penjara 7 tahun, Buya Hamka 2,5 tahun. Kiai Habib Rizik sudah berkali-kali di penjara, dan nanti ini mungkin tahu dah sidang apa enggak ya. Kita lihat, kita doakan semoga selamat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya begitu. Kalau ulama itu tidak dimusuhi orang munafik, kalau ulama tidak dimusuhi orang musyrik, tidak dimusuhi orang kafir, tidak dimusuhi oleh pengkhianat, itu belum dinamai ulama, tapi itu namanya ngelama. Loh iya, kalau sampai ada ulama kok disenangi orang kafir itu loh, ulama kok disenangi orang munafik, ulama kok disenangi orang musyrik ya, ulama disenangi orang-orang yang ahli maksiat. Apa sebetulnya yang disampaikan dalam dakwahnya itu? Oh, dia itu ulama yang adem, sejuk. Jadi semuanya maksiat boleh, zina boleh, gitu maksudnya ya. Kemusyrikan boleh, kedoliman, korupsi ya, bahkan membunuh umat Islam gak apa-apa, diam aja, dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau diam saja. Kata Nabi, as-sakitu anil haq kasyaitonil akhros. Barang siapa yang mendiamkan, pura-pura tidak tahu suatu kebenaran, nggak disampaikan, nggak dibuka secara transparan, maka dia seperti, kata Nabi, seperti setan yang bisu. Itu diminta pertanggungjawaban semuanya. Jadi saudara sekalian, berarti nyenangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, senang dengan maksiat, senang dengan LGBT, akhirnya diagung-agungkan ulama yang tidak keramat tapi kerumat ya. Ya ini saudara sekalian ya, jangan takut, jangan sampai berguguran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat, dan Allah mengajarkan kepada kita doa supaya kita selamat tetap dalam hidayah Allah ya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau palingkan, jangan engkau sesatkan hati kami, ba'da id hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk Islam ini kepada kami, jangan sampai menyimpang. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan anugerah dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya itu Allah maha pemberi segala kebaikan, baik dunia lebih-lebih ke akhirat kala insyaallah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang muslih, memperbaiki keadaan dan menjadi orang-orang yang takwa serta istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.